Baiklah, materi yang akan saya bahas, analisis perbaikan sistem pertanahan telekomunikasi. Kita masuk pada pendahuluan. Petir telah banyak menimbulkan kerusakan yang merugikan manusia. Pemakaian peralatan telekomunikasi yang memiliki tegangan rendah telah meningkatkan statistik kerusakan akibat sambaran petir. Tujuan dari sistem pertanahan adalah membatasi tegangan pada bagian-bagian peralatan yang tidak dialiri arus antara bagian-bagian tersebut dengan tanah, hingga tercapai suatu nilai yang aman untuk semua kondisi operasi. Saat terjadi gangguan, arus gangguan akan dialirkan ke tanah, akan menimbulkan perubahan tegangan pada permukaan tanah yang disebabkan karena adanya tahanan tanah. Solusi untuk masalah ini adalah perancangan sistem yang sesuai dan aman dipasang pada peralatan telekomunikasi terhadap bahaya sambaran petir langsung maupun induksinya, terutama pada perangkat pengirim sinyal. Jika terjadi lonjakan tegangan yang tidak normal, maka menyebabkan perangkat error. Terjadi sedikit gangguan saja mengakibatkan gagal sistem. Jika hal ini sering terjadi, maka pelanggan seluler pun dapat berpindah ke operator seluler lainnya yang akan menurunkan keuntungan finansial yang drastis. Maka perlunya membangun sebuah sistem pertanahan yang efektif untuk melindungi perangkat telekomunikasi dari sambaran petir maupun imbas petir serta intervensi tegangan yang dapat terjadi. Kita masuk dalam metode penelitian. Yang pertama, bahan dan peralatan yang digunakan dalam proses perbaikan sistem pertanahan telekomunikasi terdiri dari beberapa komponen yang bisa kita lihat komponen-komponen yang akan digunakan. Lalu kedua, kita masuk dalam tahap penelitian, di mana langkah-langkah yang akan dilakukan sebelum meneliti. Yang pertama, studi literatur, kajian penulis atas referensi yang baik berupa buku maupun karya-karya ilmiah yang menyangkut tentang penelitian tersebut. Lalu kedua, observasi dan pengumpulan data. Ini berupa observasi lapangan serta pengumpulan data yang diperoleh dari pengukuran, antara lain analisis konfigurasi dan topografi survei, analisis konfigurasi tower, analisis konfigurasi desain satu titik. Lalu yang terakhir, kita masuk dalam pengolahan data, yaitu pengolah data dengan pengukuran dan perhitungan secara manual, kemudian membandingkan hasilnya. Lalu kita masuk di kedua, diagram alir penelitian. Sebelum melakukan penelitian, yang pertama dilakukan adalah survei dan investigasi. Mengumpulkan data-data lapangan secara lengkap yang dimulai dari mengukur tahanan pertanahan yang telah terpasang sebelumnya, menginvestigasi ada berapa sumur, bak kontrol, koneksi sebelumnya, konfigurasi sebelumnya, serta lainnya yang perlu perbaikan. Selanjutnya menentukan konfigurasi yang tepat dari topologi sistem dan topologi daerah yang telah disurvei, serta perhitungan beberapa material pertanahan yang dibutuhkan di sana untuk membuat sistem pertanahan yang terintegrasi, terutama untuk sistem grounding luar. Setelah itu menentukan konfigurasi desain satu titik, terutama di dalam gedung. Setelah semua analisa selesai, dilakukan perbaikan dan pemasangan material serta pembuatan sistem pertanahan yang baru. Setelah semuanya terpasang, dilakukan berupa pengukuran sistem pertanahan yang baru beberapa titik, kemudian mencatat hasil pengukuran guna analisa data. Setelah kita sudah selesai melakukan metode penelitian, kita masuk di bagian 3, hasil dan pembahasan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian mengenai perbaikan sistem pertanahan telekomunikasi BTS XL Axiata di site Kampung Baru area Batanghari, Jambi. Hasil data penelitian berdasarkan pada hasil pengukuran menggunakan Earth Tester atau DET3TC. Perbaikan sistem pertanahan telekomunikasi BTS tersebut dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kategori penggantian material yang rusak dengan modifikasi. Kedua, kategori penambahan material baru. Dan kita bisa lihat ada tabel 1, di mana tabel 1 ini
merupakan hasil pengukuran nilai pentanahan dengan Megger detritivity. Lalu berikut kita akan lakukan analisis perhitungan perbaikan sistem pentanahan yang dilakukan di site Kampung Baru. Bisa kita lihat perhitungan tersebut. Setelah nilai perhitungan didapatkan, maka nilai perhitungan dan pengukuran dapat dibandingkan. Seperti kita lihat di tabel 2, perbandingan hasil perhitungan dengan pengukuran nilai pentanahan dengan Megger detritivity. Maka kita bisa melihat kedua perbedaan dari tabel 1 dan 2. Jadi perbandingan hasil perhitungan dengan pengukuran nilai pentanahan terdapat selisih sekitar 0,09 dikarenakan nilai perhitungan tersebut belum termasuk nilai hambatan kabel serta integrasi dengan pentanahan sebelumnya. Pada desain konfigurasi tower, terdapat salah satu aksesoris yang sering menjadikan sistem pentanahan menjadi kurang baik. Aksesoris tersebut adalah klem logam pada kabel yang berfungsi untuk mengikat dan melindungi dari sentuhan terhadap bodi tower dan peralatan telekomunikasi lainnya. Pada pemasangan klem yang sering terjadi kesalahan adalah pemasangan dengan kabel membentuk suatu lingkaran tertutup. Lingkaran tersebut akan menimbulkan girdling ataupun choke effect jika kabel pentanahan dialiri arus petir melewati klem logam tersebut, sehingga akan meningkatkan impedansi pada konduktor. Peningkatan impedansi pada konduktor akan menghambat penyerapan arus petir yang seharusnya langsung terserap ke tanah. Terlebih lagi penggunaan beberapa klem di stik Kampung Baru yang tingginya 50 meter. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan logam terbuka ataupun klem dengan material non-logam, sehingga tidak akan terjadi girdling ataupun choke effect jika kabel pentanahan dialiri arus petir melewati klem logam tersebut. Berikut kita akan lihat aplikasi penggunaan klem terbuka atau penggunaan klem non material logam. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik, pertama, perbaikan sistem pentanahan site Kampung Baru dengan menggunakan konfigurasi single point connection window atau dipendek SPCW, sehingga sistem telekomunikasi aman dari kebocoran arus petir serta imbasnya. Kedua, perbaikan sistem pentanahan di site Kampung Baru menggunakan banyak elektroda yang membentuk persegi dikarenakan topografi tempat di sana yang memungkinkan dan efektif adalah menggunakan sistem tersebut. Analisis dan perhitungan perbaikan sistem pentanahan di site Kampung Baru didapatkan nilai perhitungan adalah 1,34 serta pengukurannya 1,21 sampai 1,25. Terima kasih, sekian dari presentasi saya.